apa yang sekarang disebut sebagai naturalisasi itu semacam penipuan terhadap sensasi itu. Nah, kalau misalnya ada naturalisasi, tentu ya ada sesuatu yang tidak fit and proper dengan prinsip-prinsip patriotisme itu. Betul bahwa olahraga. Sebelum menonton video ini, jangan lupa klik dulu like, subscribe, dan klik tombol lonceng ya guys, agar kalian semuanya tahu informasi yang belum kalian tahu. Subscribe itu gratis guys, gratis. Oke, check it out. Sebentar. Ya, jadi Bung Rocky ini harus memahami ya, perjuangan dari Pak Erick Thohir ya, untuk menaikkan level dari timnas Indonesia. Nah, bukan tidak mau memakai pemain lokal semua untuk main di timnas ya, tapi kita juga harus mengingat kondisi liga kita seperti apa. Untuk saat ini aja liga kita nomor 6 di ASEAN ataupun di Asia Tenggara. Juga liga kita di Asia itu nomor 28. Nah, bagaimana kita bisa bersaing ya? Kita nggak bakal bisa bersaing kalau misalkan kita mengandalkan pemain lokal aja. Nah, sekarang pemain naturalisasi yang main di timnas itu bukan orang asing, tapi mereka memiliki keturunan ataupun darah keturunan Indonesia. Saya pikir itu sah saja karena di seluruh dunia itu juga melakukan hal yang sama. Jadi di era modern sekarang ini banyak sekali negara-negara yang menggunakan pemain timnas yang memiliki keturunan kayak gitu. Sepak bola itu udah mendunia dan orang akan saksikan itu kegembiraan di lapangan. Tetapi kalau ada timnas itu dan dianggap bahwa timnas itu harusnya datang dari bibit-bibit kita. Nah, jadi kalau misalkan timnas itu wajib ataupun harus berasal dari bibit-bibit kita, ya itu benar. Tapi ketika bibit-bibit kita itu tidak bisa bersaing dengan yang dinamakan level Asia Tenggara, nah gimana kita mau main di level Asia, sedangkan Asia Tenggara aja kita masih kalah jauh ya, nomor 6 liga kita. Nah, makanya di sini Pak Erick Thohir itu menurut saya sangat cerdas, dan juga beliau itu memiliki loyalitas yang sangat tinggi ya terhadap PSSI ini ataupun sepak bola Indonesia. Jadi perjuangannya itu sangat-sangat gila lah menurut saya. Karena belum pernah ada ya historinya seorang PSSI itu bisa melakukan hal yang sedemikian rupa supaya sepak bola Indonesia itu maju. 2 seconds later. Menurut saya Pak Erick Thohir ini sangat brilian ya, dan juga pintar, jenius. Jadi dia mengambil semua pemain-pemain yang memiliki darah Indonesia, diseleksi dan masuk timnas. Dan itu juga tidak perlu kita mengasih gaji. Nah, itu salah satu poin plusnya. Nah, jadi mereka main untuk negara dari nenek mereka ataupun orang tua mereka. Jadi yang dinaturalisasi itu yang memiliki darah ataupun keturunan Indonesia aja. Saya pikir negara di seluruh dunia juga melakukan hal yang sama. Contohnya kayak Prancis. Dia punya banyak banget pemain naturalisasi atau keturunan imigran. Ya bahkan ada sekitar 15 orang ya. Belum lagi Belanda. Belum lagi ada Suriah yang memiliki 8 pemain naturalisasi. Australia memiliki 9 pemain naturalisasi. Apalagi tetangga kita sekarang ini mengikuti jejak kita ya, Malaysia punya 14 pemain naturalisasi, diantaranya 4 keturunan. Nah, seperti itu ya sedulur. Jadi kalau misalkan sisi positifnya ya yang dilakukan oleh Pak Erick Thohir ya, pemain lokal ataupun pemain-pemain muda bakalan menjadi termotivasi ya. Jadi pemain muda ini menjadi termotivasi dengan adanya pemain-pemain keturunan. Otomatis mereka juga akan menaikkan standar dan juga level mereka. Nah, setelah itu tentunya itu juga bakalan menaikkan kualitas dari permainan ataupun tim nasional itu sendiri. Kita ambil contoh ya, timnas Indonesia beberapa akhir ini mengalami peningkatan dari peringkat FIFA, peningkatan dari juara SEA Games, juara AFF.
Nah, ini salah satu dari sisi positif ya, pemain keturunan. Kita mengambil pemain keturunan, otomatis kualitas dari timnas kita itu meningkat. Nah, mungkin banyak teman-teman yang terpersepsikan seakan-akan nasionalisasi kita seperti yang lalu-lalu. Nah, jadi kita juga mesti membuka wacana bahwa olahraga ini makin global. Ya, tetapi kita punya strategi besar bahwa namanya naturalisasi adalah pemain berdarah Indonesia, ya, dan kepentingan tim nasional bukan klub. Dulu naturalisasi banyak kepentingan klub. Begitu dinaturalisasi, dipakai tim nasional, ogah-ogahan, gitu kan? Tetapi main di klub seger, ya, dan kualitasnya tidak standar tim nasional. Nah, dari penjelasan Pak Erick Thohir ya, kita sudah menangkap bahwasanya naturalisasi dulu dan sekarang itu berbeda. Nah, ya sekarang untuk naturalisasi itu hanya yang punya darah Indonesia. Dan juga naturalisasi itu kepentingan tim nasional, bukan kepentingan klub. Jadi wajib ya membela tim nasional jika diperlukan, seperti itu ya sedulur ya. Dan juga di sini Pak Erick Thohir menjelaskan ya, di era global sekarang ini sudah modern ya, sepak bola itu sudah modern. Jadi mungkin juga dia melihat banyak negara-negara lain yang juga melakukan yang sama. Seperti yang tadi Prancis, terus juga Belanda, ada Australia, Suriah, Palestina, Malaysia, dan Jerman juga melakukan naturalisasi dan juga pemain keturunan. Seperti halnya juga timnas Maroko yang berhasil mengejutkan ya, menjadi tim kuda hitam yang ternyata banyak sekali skuadnya itu dihuni oleh pemain keturunan. Seperti itu ya sedulur ya. Ya, jadi kita sebagai penyokong timnas ataupun supporter timnas mendukung program-program dari Pak Erick Thohir yang bisa memajukan sepak bola Indonesia. Karena kita juga pengen timnas kita yang sekarang ini bisa lolos ke Piala Dunia, dan supaya juga kita setidaknya itu bisa melihat negara kita itu tidak dipandang sebelah mata ya oleh negara lainnya. Setidaknya akan memperkenalkan ya Indonesia ke kancah dunia ya, dalam hal ini sepak bola. Oke, semoga timnas kita nanti menang lawan Bahrain, lawan Cina, dan bisa minimal menjadi juara 3 lah ya, bisa masuk round 4. Ya syukur-syukur bisa langsung lolos ke Piala Dunia ya, menjadi runner-up grup ya, dan dengan juara grupnya Jepang. Amin. Itu aja sedulur ya. See you the next video. Bye-bye. Directed by Yulinuha Project. Thank you, Scheduler. Jangan lupa klik subscribe dan share Kak Dunpan Samuya.